Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pembuatan bioetanol dari alang-alang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marlina Andriani Hutauruk. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi etanol. Etanol merupakan salah satu spesies alkohol yang banyak digunakan dengan nama lain etil alkohol dengan rumus kimia C2H5OH. Adapun sifat-sifat etanol yaitu jernih, beraroma khas, berfasa cair, dan mudah terbakar. Reaksi yang dapat terjadi yaitu dehidrasi, dehidrogenasi, oksidasi, dan esterifikasi. Apa sih manfaat bioetanol ini? Bioetanol ini sebagai bahan bakar nabati alternatif pengganti bahan bakar minyak dan memiliki kelebihan yang pertama itu ramah lingkungan karena emisi gas buangnya seperti kadar karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas-gas lain rendah, kisaran 19-25%. Yang kedua itu lebih hemat dan efisien karena mengandung 35% oksigen. Lalu bahan baku pembuatan bioetanol. Pada umumnya, bahan baku pembuatan bioetanol ini dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, bahan yang mengandung pati, kedua, bahan yang mengandung gula, dan ketiga, bahan yang mengandung serat atau lignoselulosa. Kemudian, saya akan menjelaskan alang-alang atau Imperata cylindrica. Alang-alang merupakan salah satu komoditas vegetasi alami yang sangat luas di daerah tropik maupun subtropik, termasuk di Indonesia sekitar 8,5 juta hektar. Kemudian kandungan kimianya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun kandungan utama yang menjadi bahan yang bisa dijadikan etanol yaitu alang-alang mengandung selulosa. Selulosa merupakan polimer glukosa dengan ikatan beta 1,4 glikosidik. Cara prosesnya menjadi bioetanol dapat dilakukan dengan hidrolisis bantuan selulosa dan hidrolisis asam basa. Kandungan keduanya ada lignin, yaitu molekul kompleks yang tersusun dari molekul fenilpropen. Adapun tahapan proses memproduksi bioetanol yaitu yang pertama ada pretreatment, yang kedua hidrolisis, yang ketiga fermentasi, yang keempat destilasi. Kita bahas satu persatu. Pretreatment yaitu membuka ikatan struktur lignoselulosa kompleks. Tujuannya agar mudah diakses oleh enzim untuk diubah dari polimer menjadi monomer. Untuk perubahan fisiknya setelah pretreatment dapat dilihat pada gambar berikut. Proses selanjutnya yaitu proses hidrolisis. Tujuannya memecah ikatan lignin, menghilangkan kandungan lignin dan hemiselulosa, merusak struktur kristal dari selulosa, serta meningkatkan porositas bahan. Reaksi yang terjadi yaitu C6H5O6 bereaksi dengan H2O menghasilkan NC6H12O dengan bantuan H2SO4. Proses fermentasi yaitu penguraian karbohidrat menjadi etanol dan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu mikroba. Dalam hal ini yang digunakan adalah kamir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu jenis mikroba, lama fermentasi, derajat kiasaman, kadar gula, dan suhu. Kemudian destilasi. Destilasi merupakan pemisahan cairan dengan etanol, yaitu berdasarkan titik didih. Sehingga destilasi biasanya dilakukan pada suhu 78-80 derajat Celcius, yaitu sesuai dengan titik didih etanol. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembuatan bioetanol dari alang-alang. Yang pertama, alat dan bahan. Alat terdiri dari peralatan pretreatment,
ada blender, peralatan gelas standar, pemanas listrik, aluminium foil, saringan pengaduk. Kemudian ada alat fermentasi yaitu fermentor dan autoclave. Ada alat pemurnian yaitu destilasi. Adapun bahan yang digunakan yaitu alang-alang, H2SO4, NaOH, aquades, ragi roti, dan ragi tempe. Kemudian kita masuk ke prosedur pembuatan. Yang pertama, pre-treatment. Alang-alang dipotong atau di blender dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Menimbang alang-alang sebanyak 20 gram, lalu NaOH 1,5% dicampurkan dengan kertas koran di dalam enlamer. Lalu ditutup dengan gabus, kemudian dipanaskan di dalam oven dengan temperatur 120 derajat selama 15 menit. Proses selanjutnya yaitu hidrolisis. Jadi alang-alang 20 gram dicampurkan dengan asam sulfat pada berbagai konsentrasi, kemudian dihidrolisa pada variasi temperatur dan juga waktu bervariasi. Kemudian setelah hidrolisa didinginkan. Proses selanjutnya yaitu fermentasi. Larutan hasil saringan hidrolisat alang-alang yang bersifat asam diatur pH-nya menjadi 4,5. Kemudian didinginkan mencapai suhu ruangan. Lalu alat-alat disterilisasi dengan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu ragi dimasukkan ke dalam fermentor, kemudian ditutup rapat, lalu difermentasi selama 3 hari. Proses terakhir yaitu destilasi, menyiapkan 1 set peralatan evaporasi, lalu campuran alkohol air dari hasil fermentasi dimasukkan ke dalam labu, kemudian dipasang pada alat evaporasi yang telah disediakan, lalu mengatur temperatur pada 78 derajat Celcius dengan waktu evaporasi selama 5 menit. Kemudian hasil yang didapat disimpan di dalam botol dan ditutup rapat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa dari 11 kg alang-alang berbahan baku selulosa dihasilkan 600 ml bioetanol dengan konsentrasi 93%. Sekian presentasi dari saya. Kurang salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.